Kopi sih lur. Ada sebuah ayat yang mengatakan Ud'uni astajib lakum, yang artinya mintalah padaku, aku akan memberi apa yang kau inginkan. Ini ayat Tuhan, ayat Tuhan. Jadi manusia ini disuruh meminta atau memohon kepada Tuhan apa saja, Tuhan akan mengabulkan, baik itu permintaan baik atau permintaan yang tidak baik, Tuhan pasti mengabulkan. Karena Tuhan itu suci, gak mau bercampuran dengan perbuatan manusia. Logikanya gini, ketika kita punya orang tua, kita mohon ampun, minta maaf kepada orang tua. Saya rasa nggak perlu diminta, orang tua akan tahu kebutuhan anaknya. Apalagi diminta. Dan yang lebih tahu kebutuhan anaknya adalah orang tua itu sendiri. Seperti halnya yang lebih tahu dan yang lebih paham tentang kebutuhan manusia adalah Tuhan. Bukan manusianya itu sendiri. Kalau keinginan manusia banyak, ingin kaya, ingin sakti, ya kan? Itu keinginan manusia. Tapi manusianya nggak sadar. Sebetulnya permintaan yang diharapkan itu adalah pengampunan. Ketika kita sudah mencapai pengampunan, artinya kita sudah manunggal. Kita mohon ampun, kita diampuni, kita bareng jalan bersama dengan Tuhan. Loh kok bisa? Loh nyatanya memang begitu. Nyatanya memang begitu. Siapa sih yang menggerakkan tubuh kita ini? Yang menggerakkan seluruh organ tubuh, yang menggerakkan piranti-piranti tubuh kita ini siapa kira-kira? Pikiran kita, batin kita, angan-angan kita, siapa yang menggerakkan? Ya, itu kan sudah jelas bahwa itu semua adalah yang menggerakkan itu Tuhan. Apakah secara langsung? Ya jelas secara langsung. Mau tidak langsungnya bagaimana? Makanya pengampunan itu betul-betul dibutuhkan oleh manusia. Kalau manusianya itu sadar. Karena ketika kita lahir di dunia ini, ya begitu kita lahir sampai usia sekarang ini, kita nggak tahu kesalahan kita nggak paham tentang kekurangan kita nggak tahu. Dan yang lebih tahu adalah ya Tuhan itu sendiri. Makanya dalam hal ini, ya. Dalam hal ini, kunci itu membersihkan semua hal-hal seperti itu. Kekurangan-kekurangan manusia, kesalahan-kesalahan manusia, ya, itu dipangkas habis oleh kunci. Tinggal manusianya bisa merasakan apa tidak. Ini saya menceritakan pengalaman saya pribadi. Ketika saya sebelum ngunci dan sesudah ngunci, artinya sebelum saya ini mendapatkan kunci atau wahyu pojok gaib, sebelum dan sesudahnya saya ada perbedaan banyak sekali di situ. Makanya dalam lagu kunci ini kan lagu pribadi, artinya pribadinya hidup, bukan pribadinya manusia. Nah pribadinya hidup itu
cinta kasih, sabar, ikhlas, ngalah, dan berani. Artinya berani apa? Berani bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh manusianya. Sudah saatnya kita kembali ke pribadi ini, sudah saatnya. Kita dan sampean-sampean semua ya terlahir di Jawa. Dan kita harus menganut tradisi budaya Jawa yang begitu banyak suku ya. Nusantara ini banyak suku, budaya, tradisi, adat istiadat menurut daerahnya masing-masing. Ini sangat banyak sekali. Ini yang perlu dilestarikan. Karena hidup ini sudah memberitahu, hidup ini sudah memberi petunjuk bahwa sudah saatnya kita kembali ke asalnya. Kita berasal dari Jawa, ya harus kembali ke Jawa. Artinya kita nggak menganut ajaran-ajaran dari luar, tidak menganut budaya-budaya luar. Biar kita ini nggak tersesat gitu loh. Biar kita ini jelas, kita sebagai manusia, biar tahu yang sejatinya, bukan sekedar omong kosong. Itu. Kalau kita hidup, kita kan harus ikut aturannya hidup. Itu mau nggak mau, terpaksa atau nggak terpaksa, sadar atau nggak sadar, kita menganut, mengikuti aturan hidup. Cinta kasih ya, menebar cinta kasih, sabar, ikhlas, ngalah, itu dengan sungguhan. Apapun yang ada, benturan-benturan dari luar, itu semua cuma ilusi ya, memang kayaknya begitu, tetapi sebenarnya kita disuruh untuk kembali ke hidup, artinya begitu. Seperti halnya kita berada di Jawa, kita harus kembali ke tradisi budaya adat istiadat Nusantara. Kita Jawa, ya ikut tradisi budaya Jawa. Bagi orang Bali, ya mengikuti tradisi orang Bali, ya kan? Madura, mengikuti tradisi orang Madura. Dan semua pulau-pulau, semua provinsi yang ada di Nusantara Indonesia ini menganut tradisi budayanya masing-masing. Biar apa? Biar lestari, biar bersatu, tidak saling menyalahkan dengan pakaian ya bermacam-macam warna dan bermacam-macam rupa, beraneka warna dan beraneka rupa. Indonesia ini sangat luar biasa. Karena ajaran leluhur ya, ajaran leluhur di Indonesia, tapi saya ini bahas ajaran leluhur Jawa karena saya terlahir di Jawa, ya kan? Ajaran leluhur Jawa itu nggak ada yang menyesatkan. Ajaran orang Jawa itu nggak ada yang menyesatkan. Ajaran orang Jawa ini betul-betul menyatakan kenyataan yang ada. A ya A, B ya B, dengan pakaian yang begitu santun, dengan budaya yang begitu beraneka warna dan beraneka rupa, ya. Kita nggak bisa lepas dari situ. Bermacam-macam tradisi. Ada yang memberi sesajen ya, sajian, artinya sajian ke tempat-tempat tertentu misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa kita ini diberi Tuhan. Kita harus berterima kasih pada Tuhan dengan cara begitu. Seperti halnya kita ya diberi oleh orang tua sesuatu barang atau makanan, ya kita tunjukkan, terima kasih Pak, saya sudah diberi. Ya, seperti halnya tradisi budaya Jawa juga begitu. Terima kasih Tuhan, saya sudah diberi ini, bentuk pemberian Tuhan. Kalau ada orang bilang bahwa ajaran Jawa itu menyesatkan, ya harus belajar lagi lah, belajar lagi.
belajar lagi. Terus yang mana yang tidak menyesatkan? Apakah ajaran dari luar itu yang tidak tentu, yang hanya angan-angan saja, bayangan-bayangan, ilusi, itu mimpi. Kita ini orang Jawa, leluhur Jawa itu laku spiritualnya luar biasa, nggak tanggung-tanggung, jiwa raga taruhannya. Yakin dia kepingin ketemu sama Tuhan, ingin menyatu bersama Tuhan. Siapa Tuhan itu? Oleh karena Tuhan itu menyabda dari berbagai macam bentuk, ada tumbuhan, ada hewan, ya, ada manusia. Harapan terakhir ya manusia itu sendiri yang bisa menyaksikan kuasa Tuhan dan bisa merasakan kuasa Tuhan, ya manusia itu sendiri. Apakah hewan tumbuhan nggak bisa? Kita sebagai manusia nggak bisa merekayasa, ya kita harus kembali sebagai manusia biasa. Kita bisa menyaksikan itu loh kuasa Tuhan. Itu semua sabdanya Tuhan. Jadi bukan main-main. Hal sekecil apapun yang tidak kita ketahui, ketika kita sudah manunggal dengan hidup akan memberitahu. Dari bentuk maupun dari rasa, Tuhan akan memberitahu. Itu pasti, karena saya sudah membuktikan sendiri. Makanya di dunia ini saya bilang nggak ada hari kiamat. Karena apa? Selalu tumbuh. Hidup itu selalu tumbuh, selalu bersemi. Tumbuhan yang usianya sudah tua akan tumbang dan akan tumbuh lagi, bersemi lagi bibit-bibitnya, ya, dari rontokan buah atau rontokan sari-sarinya itu akan tumbuh lagi. Terus kapan hari kiamat? Siapa yang bisa membuktikan hari kiamat? Kalau ada ajaran seperti itu, ya yang mengajarkan itu harus belajar lagi, gitu aja. Apakah salah? Ya tidak salah. Memang pengetahuannya di situ. Sampai di situ pengetahuannya. Karena dia berdasarkan kitab, berdasarkan tafsir. Kalau alam ini akan berakhir, dunia ini akan kiamat. Terus kapan? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, hari apa, jam berapa? Kan hanya tafsir. Sedangkan hidup itu gak bisa ditafsir. Hidup itu selalu langgeng, terus ada. Begitu ada orang mati mesti ada yang lahir, karena itu reinkarnasi. Artinya Tuhan itu mengganti wadah yang baru. Seperti saudara-saudara misalnya, sampai-sampai semua, ketika menyaksikan ada orang dikubur atau meninggal, ya memang kayak-kayaknya raganya itu dikubur, tetapi nanti akan dibangkitkan lagi dalam bentuk bayi dengan wadah yang sama, rupa yang sama. Kalau laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Dan rohnya juga begitu, tetap satu, ya hidup itu sendiri. Hidup nggak mengenal usia, hidup ya hidup, nggak ada tua, nggak ada muda. Bayi juga hidup, ya sudah renta juga hidup. Karena itu kita harus benar-benar peka, ya. Sudah saatnya kita kembali ke pribadi Jawa. Kita ini kan bersama hidup, ya harus manut, mengikuti ajaran hidup, bukan mengikuti ajaran yang lain. Lucu kan? Kita hidup tetapi ikut ajaran yang dibikin manusia, bukan dibikin oleh hidup, yang isinya cuma mencela, memfitnah, mengkafirkan, dan lain sebagainya. Yang nggak melakukan ibadah dikatakan kafir, yang nggak beragama dikatakan murtad, kan begitu. Kenapa Tuhan seperti itu? Tuhan itu maha pengasih dan penyayang.
Rahman Rohim, mau ibadah atau nggak ibadah itu urusan manusia. Tapi di mata Tuhan sama, karena itu ya Tuhan sendiri yang menyabdakan. Nggak pernah Tuhan itu gagal produk, itu nggak pernah. Artinya nggak salah, Tuhan itu menyabda itu nggak salah. Apa yang ada di dunia ini sudah menjadi haknya. Kalau kita selalu belajar, mencari dan mencari, karena kita nggak tahu perjalanan kita ini masih panjang, nggak cukup sampai di sini. Kalaupun kita ini sudah manunggal, nggak cukup sampai di sini. Kita harus tahu manunggal dengan siapa, harus peka di situ. Karena roh-roh yang ada di dunia ini, kalau ada wadahnya atau berbentuk, tidak muat alam semesta ini. Banyak sekali. Terus manusia mau di mana? Sudah nggak bagian tempat manusianya. Nah, roh-roh itu dari mana? Ya dari manusia itu sendiri. Artinya ketika kita ada orang misalnya melakukan perzinahan, atau ada orang yang mengeluarkan tirta komandanu secara disengaja, itu kan bibitnya hidup, itu kan tatasan Tuhan itu. Kalau nggak ada wajahnya, yang namanya hidup ya tetap hidup, tetapi nggak berbentuk karena nggak ada wadahnya. Kalau ada wadahnya ya berbentuk. Makanya ada yang menafsir kuntilanak, kuing gombel, genderuwo, pocongan, bermacam-macam lah. Itu kan cuma tafsir bagi yang tahu. Soalnya saya sendiri nggak pernah membuktikan hal seperti itu. Apakah saya nggak percaya dengan adanya itu? Percaya, karena yang bercerita itu membuktikan sendiri. Loh, kenapa saya nggak mau membuktikan? Itu buat apa saya membuktikan? Saya sudah percaya kok. Seperti halnya Tuhan. Saya percaya, saudara-saudara juga percaya. Panjenengan semua percaya adanya Tuhan. Mau dibuktikan gimana lagi? Tinggal kita melakukan atau melaksanakan kuasa Tuhan. Ya kan? Melaksanakan sifat-sifatnya Tuhan. Cinta kasih di antar sesama makhluk hidup di dunia. Gitu aja sudah cukup. Gitu. Tuhan nggak kemana-mana kok. Nggak kemana-mana. Kita sudah di bawah lindungan Tuhan. Kalau sudah di bawah lindungan Tuhan, benar-benar Tuhan yang melindungi kita, kita akan merasa tentram. Nggak sempoyongan, nggak gentayangan. Pikiran juga tenang, batin angan-angan juga tenang. Itu pasti. Nah, kalaupun kita merasakan misalnya ada gonjalan ya di batin atau angan-angan pikiran ini, bingung, pusing dan segala macam sampai sakit misalnya, sudah jelas itu lepas dari lindungan Tuhan. Manusia sendiri yang melepaskan diri dari lindungan Tuhan, hingga sampai melaksanakan ritual-ritual. Biasanya itu ruqyah atau apa, pakai wirid, pakai zikir supaya tenang hatinya. Sampai melakukan itu, dia masih belum peka di situ. Nggak ada kesalahan di situ. Bagi saya nggak ada kesalahan, karena sudah menjadi kodratnya. Orang nggak tahu kepingin tahu, cuma caranya yang kurang tepat gitu aja. Sehingga dia menafsir kalau Tuhan itu ada di puncak langit Sabtuju. Terus siapa yang mau ke sana? Dan cerita-cerita seperti itu benar tidaknya, biar kita bisa merasakan apa tidak. Logika aja. Kita merenung, kenapa ya kita ini orang Jawa kok harus mengikuti ajaran orang luar? Kan lucu. Kemudian kita ini hidup, kenapa gak mengikuti ajarannya hidup? Kenapa harus ikut ajaran yang dibentuk oleh manusia dengan tatanan pikiran manusia?
dengan versi-versi dogma-dogma dari manusia itu sendiri. Makan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh, minum ini tidak boleh, haram, pakaian harus sopan. Nah itu kan adab orang Jawa, sopan santun, tata krama, tata selira. Ini kan adab orang Jawa. Ya kan? Bukan berarti harus menutup aurat dan ini dan itu, bukan. Nggak ada hubungannya. Memang tradisi orang Jawa begitu. Sopan santun, pakaian rapi, pakai kebaya, ya, terus baju lorek itu, kemudian pakai belangkon seperti ini. Ini kan tradisi orang Jawa ini. Orang luar nggak ada yang pakai tradisi kayak ini, nggak ada. Karena ini juga ada maknanya, gitu. Ada artinya. Seperti misalnya kita pakai seperti ini ya. Ini kan tradisi adat budaya Bali ini. Bali artinya kan kembali kita. Kembali ke pribadi, kembali ke budaya kita sendiri, bukan budaya orang lain. Artinya kan begitu. Apa ini bentuk seperti ini? Jadi kita nggak mengikuti dogma-dogma dari orang asing. Nggak apa-apa, dia juga saudara. Kita menghargai, kita menghormati tradisi budaya beliau, budaya mereka. Asal tidak merusak budaya kita sendiri, begitu. Kita punya cara bagaimana kita menyembah Tuhan. Kita punya cara. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti caranya mereka. Kalau kita mengikuti caranya mereka, berarti kita nggak punya prinsip, nggak punya keimanan, kita nggak punya jati diri. Artinya begitu. Nah, jadi itu pribadi kita ini ya dituntun oleh hidup itu sendiri kok. Luar biasa. Ajaran budaya Jawa itu luar biasa. Ya, khususnya Nusantara Indonesia saya anggap luar biasa. Bagaimana suku-suku di pedalaman. Ya. Mereka tidak mengenal pendidikan. Tidak mengenal huruf. Tidak mengenal guru. Tidak mengenal agama. Apakah ada jaminan mereka masuk surga? Sedangkan mereka juga adalah ciptaan Tuhan, sabda dari Tuhan itu sendiri. Terus siapa yang mau berani masuk ke pedalaman, memberi pengarahan, memberi pencerahan tentang agama ke mereka? Siapa yang berani? Setahu saya nggak pernah ada kelasnya guru besar atau kiai atau ustadz yang berani masuk ke sana. Saya rasa nggak ada. Bahwa dia juga nggak melaksanakan ibadah menurut agama. Toh dia bisa melakukan rasa cinta kasih. Artinya apa? Bisa berkembang biak, bisa beranak turun, beranak bapak cucu, tambah banyak. Itu semua kan kuasanya hidup. Kalau nggak ada orang asing yang bisa masuk ke dalam, kemudian memberi dogma atau memberi arahan-arahan yang sekiranya itu baik atau tidak baik, ya nggak mungkin. Dia itu akan tahu yang namanya pemberontakan atau yang namanya penjajahan, itu nggak akan tahu. Mereka hidup dengan damai di alamnya, walaupun di hutan belantara, tapi dia merasa damai, nggak ada perpecahan di situ. Itu sudah pasti, karena memang Tuhan menata di situ. Nah, kita sudah berpendidikan, sudah mengerti tentang ajaran agama, tentang ajaran akhlak, budaya, ya kan? Ya harus berterima kasih lah. Bisa belajar dari saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Mereka saja bisa damai, ya, makan
apa yang ada di hutan itu yang dimakan, apa binatang atau tumbuh-tumbuhan. Tapi pada kenyataannya nggak pernah ada polisi yang menelisik tentang pembunuhan antar suku di dalam hutan itu, nggak pernah ada, karena memang nggak ada itu. Itu salah satu apa yang saya dapat tentang ajaran hidup. Dari hidup ini selalu memberi arahan terus. Kita melangkah akan terperosok ke jurang misalnya, hidup memberitahu, loh jangan di situ, jangan ke situ, nanti kamu jatuh, kamu tersesat, jangan lewat situ. Bersama saya aja, nanti akan tentram. Bukan menunjukkan jalannya di sini, nanti kamu lewat sini, bukan. Bersama saya, artinya begitu. Kalau menunjukkan berarti kan kita lepas. Manusianya akan berjalan sendiri, hidupnya ditinggal. Nggak seperti itu juga. Bersama hidup. Tuhan itu ukurannya alam semesta. Ya. Kalau manusia ini ukurannya pribadi, manusianya itu sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Karena kita sebagai manusia tanpa ada kuasa apapun kecuali hanya mohon ampun kepada Tuhan. Kalau bagi umat muslim kan istighfar yang banyak, istighfar dan alhamdulillah kan. Istighfar. Nah itu nanti mengikis, mengurangi dosa-dosa. Itu pasti, dan akan merasakan ketentraman di situ. Bagi kalangan Putra Romo, ngunci. Nah, ini juga mengikis kesalahan manusianya, kesalahan putranya. Ini otomatis karena Tuhan tidak pernah membedakan. Oke, saya akhiri cukup sampai di sini dulu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.